Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilman wa yaqinan warzuqna fahman. Allahumma aghnina bil ilm wa zayyina bil hilm wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat, muslimin muslimat, mustami'in mustami'at rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala masih senantiasa memberikan kita nikmat bertubi-tubi yang Allah berikan kepada kita, yang patut kita syukuri atas nikmat yang Allah berikan itu. Kita pintakan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di majlis yang mulia ini, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa menjadikan kita hamba yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kedua kadanya salawat dan salam marilah senantiasa tetap kita berikan, kita hadiahkan, kita lafazkan kepada pimpinan kita, Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Sebab berkat perjuangan Nabi Muhammad lah kita masih bisa mengenal Islam, kita bisa mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak lain dan tak bukan itu berkat perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Maka patut bagi kita untuk senantiasa bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Solawat yang kita berikan kepada Nabi Muhammad tak lain dan tak bukan kita yang butuh dengan solawat tersebut. Bukan Nabi Muhammad yang butuh dengan solawat kita. Bukan Nabi Muhammad yang membutuhkan kita membacakan solawat kepada beliau, tapi kita yang membutuhkan solawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Tidak akan bertambah kemuliaan Nabi, tidak akan bertambah keagungan Nabi, tidak akan bertambah keistimewaan yang Allah berikan kepada Nabi dengan salawat yang kita bacakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kita mengetahui setiap amal ibadah itu di antara diterima atau tidak oleh Allah Subhanahu wa taala. Illa salam ala Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, kecuali dengan bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam tanpa diragukan dengan keadaan apapun, baik ikhlas ataupun riya ataupun sombong. Kita membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pasti akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itulah kita butuh dengan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hadirin hadirat, mustami'in mustami'at rahimakumullah. Alhamdulillah, di kesempatan yang penuh dengan keistimewaan kemuliaan ini, kita berkesempatan untuk melanjuti pelajaran kita, yaitu pelajaran fikih fi kitab Ad-Durusul Fiqhiyah. Kitab mengenai pembahasan kitab-kitab fikih, pembahasan tentang masalah-masalah fikih, masalah fikih atau masalah keseharian kehidupan kita, itu masalah-masalah fikih. Alhamdulillah, pertemuan sebelumnya kita telah membahas yang namanya ahkam syari'iyah, hukum-hukum syariat yang ada 5 itu, yang halal, yang haram, yang yang wajib, yang haram, yang mubah, yang sunnah, yang makruh, telah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Maka di kesempatan ini kita melanjuti pelajaran kita, yaitu ad-darsus tsani fi syurutis shalah. Pelajaran yang kedua tentang masalah syarat-syarat salat. As-salah, apa itu salat? Disebutkan dalam kitab ini, as-salah hiya aqwalun wa af'alun awwaluha at-takbir wa akhiruha at-taslim. Disebutkan dalam kitab ini, salat yaitu suatu perbuatan dan perkataan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. As-salawatul mafruḍah, salawatul mafruḍah fil yawm wal laylah khamsun wa tajibu ala kulli muslimin balighin aqilin.
Salat 5 waktu atau salat-salat wajib itu pada sehari semalam itu ada 5, dan diwajibkan bagi setiap seorang muslim baligh dan berakal. Ketiga sifat ini jikalau ada pada satu orang, maka dia diwajibkan salat. Ada dia baligh dan dia berakal tapi dia tidak muslim, maka tidak wajib salatnya. Setelah dia muslim, syahadat kepada Allah, bersaksi kalau dianya masuk Islam, maka disitulah kewajiban sholat setelah dia balik dan berakal. Banyak orang yang berakal, tetapi banyak orang yang tidak berakal, tapi dia balik muslim atau gila, maka itu gugur kewajiban sholatnya, tidak dikenakan kewajiban sholat. Kalau intinya 3, muslim, baligh dan berakal. Ketiga ciri-ciri ini ada pada siapapun dia, maka dia diwajibkan dikenakan wajib sholat. Kecuali orang yang haid dan orang yang nifas, maka tidak diwajibkan untuk sholat. Syurutus salat sitatun, disebutkan dalam kitab ini syurutus salat, syarat-syarat salat ada 6. Al-awwal, yang pertama taharatul hadath, wathani izalatun najasah 'anil badani wathawbi wal makan, wathalithu satrul awrah, warabi'u istiqbalul qiblah, wal khamis dukhulul waqti, wassadis ma'rifatu furudhiha wa sunaniha. Syarat-syarat salat. Apa itu syarat-syarat salat? Syarat-syarat salat itu syarat yang harus dikerjakan sebelum mengerjakan sholat. Di sini sebutkan ada 6 syarat yang harus dikerjakan sebelum memasuki sholat. Ya, al-awwal, yang pertama yaitu taharatul hadath. Apa namanya taharatul hadath? Apa itu taharatul hadath? Bersih, suci daripada hadath. Jadi ketika kita ingin salat, kita harus suci daripada hadas. Hadas itu ada 2. Yang pertama hadas kecil, yang kedua hadas besar. Apa itu hadas kecil? Hadas kecil ketika kita tidak mempunyai wudu. Kita wudu, maka kita tidak mempunyai hadas kecil. Dengan wudu kita membersihkan hadas kecil. 2 hadas besar, yaitu hadas besar dengan mandi wajib atau mandi junub. Dan hadas kecil dan hadas besar ini ketika tidak ada air, maka kita dialihkan untuk mengerjakan tayamum. Kita mandi wajib tidak ada air, maka kita dialihkan dengan tayamum, digantikan mandinya itu dengan tayamum. Begitupun dengan wudu. Ketika kita ingin salat dan kita tidak mempunyai air untuk salat, maka kita digantikan wudu tersebut dengan tayamum. Terus yang kedua yaitu izalatun najasa 'anil badani wathawbi wal makani. Izalatun najas, bersih, menghilangkan najis daripada badan dan pakaian dan tempat kita salat. Pakaian kita salat, tempat kita salat, dan badan ketika kita ingin salat. Beda hadas dan izalatun najasah itu beda. Najis itu konkret, jelas itu najis. Tapi kalau hadas itu tidak jelas. Kayak kita mandi wajib, mandi junub. Orang tidak tahu kalau kita punya junub, tapi kita mempunyai hadas besar tadi. Setelah kita suci daripada hadas, maka kita untuk memperhatikan najis-najis yang ada pada badan kita, baju kita dan tempat sholat kita. Apa najis? Najis itu contohnya yang melengket di dalam badan kita ataupun baju kita ataupun tempat ketika kita ingin sholat, yaitu contohnya kotoran hewan ataupun kotoran manusia ataupun air kencing. Nah itu semuanya, ataupun darah dengan syarat-syaratnya. Dan itu semua diwajibkan. Tidak ada itu semua sebelum kita sholat. Maka perhatikan najis-najis yang ada dalam tubuh kita, badan kita, pakaian kita, tempat kita ketika kita ingin sholat. Terus yang ketiga, menutup aurat, yaitu menutup aurat dengan pakaian yang suci
bukan dengan pakaian yang najis ataupun pakaian hasil dari curian. Maka tidak diperbolehkan sholat menggunakan pakaian hasil curian ataupun pakaian-pakaian yang najis. Apa itu aurat? Aurat laki-laki itu dari pusar sampai ke lutut. Maka yang harus diperhatikan bagi kaum laki-laki, ketika ingin sholat itu hendaknya, ini mungkin masalah yang jarang untuk kita ketahui. Kaum laki-laki wajib memperhatikan pakaiannya ketika ingin sholat. Mungkin kita pakaian celana ataupun sarung, maka hendaknya dianjurkan bagi kita untuk memakai sarung ataupun celana tersebut ketika kita ingin sholat. Kita memakainya itu di atas pusar dan sekelilingnya. Itu aurat laki-laki dari lutut, dari pusar sampai ke lutut. Itu batas auratnya laki-laki. Maka ketika kita ingin sholat, kita menutupi aurat kita itu, kita melaksanakan sholat dengan menutupi pusar sampai lutut, maka kita selesai sholat kita, sah sholat kita. Tetapi alangkah baiknya kita menutupi semua badan kita dengan maksud pakaian-pakaian yang indah, yang bagus, kalau perlu yang mahal, ya pakai wangi-wangian. Kenapa? Sebab kita ingin menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dianjurkan bagi kita untuk memperbagus, memperindah pakaian kita, sebab kita ingin menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Balik ke tadi, pakai celana atau sarung itu di atas pusar. Kenapa? Karena ketika kita ruku sering kejadian dia pakai pakaiannya itu di bawah pusar. Dia pakai celana atau sarungnya itu di bawah pusar, maka ketika dia ruku itu kelihatan daripada depannya ini, ketika kerahnya itu longgar, dia kelihatan pusarnya. Walaupun gelap di dalam tidak kelihatan, maka itu dianggap kelihatan. Kenapa? Karena aurat kita ketika sholat itu dianggap kelihatan itu dari samping, dengan makna depan, belakang, kanan dan kiri. Bukan dari atas dan bawah. Tidak dianggap kelihatan kalau dari atas dan bawah. Kita dari bawah, kita sholat pakai sarung nih, kelihatan dari bawah. Kita sarung pakai celana pendek, kelihatan dari bawah paha kita, maka itu tidak dianggap kelihatan. Tetapi ketika kelihatan itu dari samping, kanan, kiri, depan dan belakang, maka itu dianggap kelihatan auratnya, maka itu bisa menyebabkan batalnya sholat kita. Maka ketika kita menggunakan sarung ataupun celana di bawah pusar, maka hendaknya kita menutup kerah kita ini rapi, sehingga ketika kita ruku itu tidak kelihatan tidak kelihatan aurat kita, pusar kita sampai ke dalam itu. Nah, ini yang perlu kita perhatikan bagi kaum laki-laki untuk menjaga-jaga biar ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah dengan sempurna dan tidak ada hal yang bisa membatalkan ibadah kita. Terus aurat perempuan ini, kaum akhwat, semua badan kecuali telapak tangan dan muka. Dan yang perlu diperhatikan pada akhwat ini, yaitu ketika sholat, kita kan mukena itu ada dua. Kita sering ketahui kedapatan mukena itu ada dua. Yang pertama mukena langsung, yang kayak gamis. Terus yang kedua mukena terpisah, yang kayak ada roknya itu, terus terpisah kayak kerudung panjang itu, yang kayak biasa itu. Nah, itu kan ada dua. Maka kita di sini sering kita jarang kita ketahui, ya. Jarang kita ketahui ada penjelasan tertentu di sini yang lumayan fatal untuk kita untuk kita lakukan, ya. Kenapa dianjurkan untuk memakai mukena yang langsungan, yang kayak gamis itu? Sebab kalau kita memakai mukena yang terpisah, itu kan kita pakai mukena dari sini,
ke sini, bukan ke sini. Batasnya sini. Kalau ke sini otomatis ini auratnya perempuan, maka tidak sah salatnya. Kelihatan auratnya ketika salat. Terus yang kedua, ketika ruku, sama kayak laki-laki tadi, kaum laki-laki, ketika dia ruku, si perempuan ini ruku, dari bawah kan terpotong, ada dua rok sama kerudung panjang itu, mukena itu kan kelihatan dari bawah itu auratnya, entah itu lehernya ataupun ya yang selain telapak tangan sama muka, maka itu bisa membatalkan sholat kita. Nah, ini yang jarang kita ketahui. Maka dianjurkan, sangat-sangat dianjurkan, direkomendasikan untuk senantiasa kita berpakaian mukena yang langsung, yang yang kayak gamis itu. Insya Allah dengan yang kayak gamis itu tidak ada celah untuk kelihatan aurat kita. Kalau yang tadi itu dia kan dihitung dari samping. Ketika sholat, aurat itu kelihatan dihitung dari samping. Kanan, kiri, depan dan belakang. Itu disebut kelihatan aurat. Ketika kelihatan aurat daripada depan, belakang, kanan dan kiri, maka itu membatalkan sholat. Ketika kelihatan aurat dari atas ataupun dari bawah, maka itu tidak disebut kelihatan auratnya dan tidak bisa membatalkan sholat kita. Dan ketika pakai mukena yang terpisah tadi, kita ruku, maka dari bawah itu kelihatan aurat kita dan itu disebut dari samping, dan itu bisa membatalkan sholat kita. Wallahu a'lam, mungkin kurang lebihnya seperti itu. Bagi yang kurang paham bisa tanyakan kepada yang lebih ahlinya. Ya. Kemudian yang keempat. Lanjut yang keempat yaitu istiqbalul qiblah. Syarat daripada salat sebelum kita masuk salat yaitu istiqbalul qiblah. Apa itu istiqbalul qiblah? Menghadap kiblat. Ketika kita salat, maka kita harus tahu dulu kemana arah kiblatnya. Kalau kita berada di Masjidil Haram, bisa melihat Ka'bah, maka kita wajib untuk menghadap Ka'bah tanpa melenceng. Oke, itu. Dan kalau kita jauh di luar negeri, contohnya kita di sini sholat, kita cukup untuk menghadap kiblat saja yang telah dianjurkan tadi, menghadap kiblat. Tapi kalau di Mekah, kalau di Masjidil Haram, kalau kita diwajibkan, kalau kita mampu untuk menghadap Ka'bah, maka kita menghadap Ka'bah. Wajib untuk menghadap Ka'bah tanpa melenceng. Dan menghadap kiblat itu menjadi tidak wajib itu pada dua keadaan. Yang pertama, fi syiddatil khauf, di dalam keadaan takut yang amat dahsyat gitu. Contohnya di dalam peperangan atau di dalam bencana-bencana alam. Ketika kita sholat, kita dalam keadaan takut yang sangat takut yang dahsyat, maka hukum menghadap kiblat ketika sholat itu digugurkan. Maka tidak wajib menghadap kiblat ketika sholat tadi. Boleh ditinggalkan untuk menghadap kiblat ketika dalam keadaan takut yang sangat. Yang kedua, fin nafilati fis safari ala rahilah, yaitu ketika seseorang melakukan sholat sunnah. Ya, sholat sunnah, ingat sholat sunnah saat sedang bepergian dan dia berada di atas kendaraan, maka itu diperbolehkan untuk tidak menghadap kiblat. Contohnya kita memasuki waktu duha, waktu tahajud, kita masih di dalam mobil, kita masih di dalam kendaraan kita, maka kita tidak diwajibkan. Kalau menghadap kiblat, fadhal, ahsannya itu ketika mau takbiratul ihram kita cari kiblat. Di mana kiblatnya? Oh, di sana. Kita salat itu ketika mobilnya belok dan segala macam, dan kita tidak usah belok. Nah, itu yang ahsan. Yang pertama, yang pentingnya itu pertama kita telah menghadap kiblat, itu yang ahsan. Tapi kalau tidak juga tidak apa-apa.
Salat sunnah diwajibkan tidak diwajibkan untuk menghadap kiblat. Itu menunjukkan salat wajib diwajibkan untuk menghadap kiblat di saat bepergian. Ya. Nabi Muhammad SAW kalau dalam pergiannya beliau selalu stop, berhenti sejenak untuk melaksanakan salat fardu, turun daripada kendaraannya untuk melaksanakan salat wajib. Telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Terus yang kelima, syarat-syarat sahnya salat, syarat-syarat sebelum masuk waktu salat, sebelum melaksanakan salat, yaitu dukhulul waqti. Apa itu dukhulul waqti? Masuknya waktu. Jadi salat itu dilakukan setelah kita mengetahui waktunya. Kita mau salat asar, kita dengar azan, Allahu akbar, maka wajib maka syarat dukhulul waktu itu sudah terpenuhi. Jangan salat, kita mau salat asar tapi belum azan asar, belum masuk waktu asar, waktu azan asar, maka itu belum wajib yang namanya salat asar. Dan begitu pun selanjutnya. Kita salat isya, mendengar azan isya, maka kita salat isya. Kalau belum azan isya, jangan salat isya, itu namanya salat maghrib. Ya. Terus yang keenam, ma'rifatu furudiha wa sunaniha. Yang keenam yaitu mengetahui wajib-wajibnya salat dan sunnah-sunnahnya salat. Jadi sebelum kita melaksanakan salat, maka wajib bagi kita untuk mengetahui wajib-wajib dan sunnah-sunnah di dalam salat. Dalam artian kita harus lebih dulu untuk belajar, untuk ta'lim, untuk memperdalam ilmu agama, terutama tentang salat. Tidak akan sempurna salat kita kecuali kita didasari dengan yang namanya ilmu salat, pengenalan kita terhadap salat. Kita harus tahu dulu, oh salat ini, salat itu, oh salat ini kayak begini, salat asar itu 4 rakaat, salat maghrib itu 3 rakaat, sunnahnya ini, wajibnya ini, kita harus itu, dan segala macam. Maka itu lebih dulu harus kita ketahui sebelum kita mengerjakan salat. Ini hal-hal yang sering kita ketahui dan yang harus kita ketahui lah. Terutama tentang salat itu harus kita pelajari. Jangan sampai kita buta dengan salat. Dan sebelum salat itu ada yang namanya wudu. Harus kita bagus wudu kita. Harus kita memperindah wudu kita. Kalau wudu kita bagus, insya Allah salat kita pun akan bagus. Wudu kita sah, salat kita pun insya Allah sah. Kalau wudu pun tidak sah, tidak bagus, tidak betul, maka salatnya pun tidak akan betul, tidak akan sah, karena wudunya pun tidak sah. Semoga kita semua di sini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang menyaksikan ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba yang faham tentang agama, faham tentang ilmu salat, sehingga kita bisa melaksanakan salat dengan sempurna dan ibadah-ibadah lainnya dengan sempurna, sehingga kita diterima amal ibadah kita dengan baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam. Hadirin hadirat, muslimin muslimat, mustami'at rahimakumullah. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang yang saya mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Akhirul kalam wal afu minkum. Kalau kurang jelas bisa ditanyakan di kolom komentar. Mungkin hakhiran ini wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.